حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك. Orang-orang kufar Quraisy semakin menampakkan keangkuhan mereka dan menampakkan besarnya ingkar mereka terhadap kejadian tersebut. Kejadian apa kemarin? Kejadian apa kemarin? Hah? Sariyatun Nakhlah. Apa yang terjadi Sariyatun Nakhlah? Na'am, ahsanta. Orang-orang para sahabat memerangi orang-orang kafir di salah satu hari yang diharamkan untuk berperang. Kapan? Di akhir bulan Rajab. Di akhir bulan Rajab. Dan yang mendesak mereka itu adalah hal yang jauh lebih besar dari sekedar melanggar berperang di hari yang dilarang. Apa yang mendesak mereka? Yang mendesak mereka adalah kekufuran dan juga bentuk kekurangan ajaran mereka terhadap kaum muslimin, dari perampokan, dari penyiksaan, dari penghalangan mereka dari rumah Allah, dari pengusiran. Itu semua kalau dikumpulkan ya ikhwah adalah suatu mafsadat yang sangat besar, di mana mafsadat yang dikhawatirkan ini yaitu apa? Melanggar salah satu hari yang diharamkan untuk berperang, maka tidak ada setara. Tidak setara sama sekali, tidak sebanding. Maka para sahabat di keadaan demikian mereka mengambil suatu mudarat yang lebih ringan. Di sana ada dua mudarat. Antara dibiarkan masuknya, dibiarkan masuknya perbendaharaan mereka kepada kaum orang kafir ke Mekah, dan itu akan menambahkan kekufuran di atas kekufuran, kezaliman di atas kezaliman, dan mereka akan siap lebih dalam memerangi kaum muslimin. Ini mudarat sangat besar. Ada mudarat yang kedua dan dia lebih apa? Lebih ringan. Dia lebih ringan karena berkaitan dengan kehormatan suatu zaman. Apa? Bulan Rajab. Jangan berperang di situ. Ini dua mudarat. Tatkala nggak bisa kecuali mengambil satu dari dua, maka datanglah kaidah untuk di mana seorang muslim mengambil mudarat yang lebih ringan, mengambil mudarat yang jauh lebih ringan. Itu nggak masalah karena dia terdesak dan dia harus. Hadza huwa. Dan di waktu yang sama Allah Azza wa Jalla telah mengampuni untuk mereka para sahabat. Mengampuni, bahkan menyanjung mereka. Menunjukkan perbuatan mereka meskipun salah, tapi kesalahan ini telah Allah Azza wa Jalla ampuni. Kesalahan ini telah Allah Azza wa Jalla ampuni. Hadza huwa. Wa qalu Muhammad qad ahalla syahrul haram. Muhammad telah menghalalkan bulan yang diharamkan. Anzur ya ikhwah, apa yang kita sebutkan di antara sifatnya orang-orang kafir, suka memutarbalikkan fakta dan suka untuk mengkaburkan suatu permasalahan. Jadi ingin menggambarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cemburu untuk suatu keadilan, menjaga kehormatan. Tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat langganan dalam kemaksiatan. Bagaimana kok mengingkari suatu perbuatan di mana para sahabat tidak merencanakan? Itu sekedar apa? Sekedar suatu ijtihad, kebetulan. Jadi mau nggak mau kita harus terdesak untuk memerangi mereka. Hadau. Jadi mereka sangat suka memutarbalikkan fakta dan juga mendengung-dengungkan kesalahan dari pihak lain. Tapi mereka gudangnya kesalahan. Mereka itu gudangnya kezaliman. Allah Azza wa Jalla menurunkan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah. Jadi Allah mengikrarkan ya ikhwah, perbuatannya para sahabat itu kata Allah qul qitalun fihi kabir. Peperangan di hari atau bulan yang diharamkan adalah kabir. Dia suatu hal yang besar. Tapi lihat, wa saddun 'an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah supaya orang enggak beriman dengan Nabi. Ini apa bandingannya sekarang?
menghalangi dari jalan Nabi, berarti dia sedang mengusik kehormatan Nabi. Dan berperang di bulan yang diharamkan, berarti sedang melanggar kehormatan suatu zaman. Mana lebih besar? Kehormatan seorang Nabi ataukah kehormatan suatu zaman? Kehormatan seorang Nabi. Kehormatan seorang Nabi. Wasadun an sabilillah. Wa kufrun bih. Kufur dengan Allah. Ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi kufur kepada Allah. Wal masjidil haram. Mereka itu melarang orang-orang untuk mengunjungi rumah Allah. Rumah Allah, Al-Ka'bah, Masjidil Haram jauh lebih besar. Yakni mada? Kehormatannya daripada sekedar menjaga bulan yang diharamkan. Wa ikhraju ahlih. Lihat, mengusir penduduk Mekah dari Mekah. Sekarang Mekah dengan bulan-bulan yang diharamkan, mana lebih agung? Mekah, Ka'bah. Ka'bah dengan seorang muslim, mana lebih agung? Seorang muslim jauh lebih agung. Seorang muslim kehormatannya, darahnya jauh lebih agung dari Ka'bah. Nah sekarang lihat, mereka ini bukan hanya menghalangi manusia dari Ka'bah, bahkan mengusir penduduk Mekah dari Mekah. Menindas, melakukan pembunuhan. Jadi lihat, kalau dijadikan satu semua, jadilah kamus kezaliman, kamus kejahatan yang mereka lakukan. Ini berusaha sama mereka ditutupi demi mendengung-dengungkan kejahatan kaum muslimin yang hanya terjadi sekali, itu pun enggak direncanakan. Ini lihat bagaimana orang kalau sudah busuk ya ikhwah. Orang kalau sudah najis. Kata Allah akbaru indallah, itu semua yang barusan disebutkan akbar indallah itu lebih besar. Itu semua adalah lebih besar, menunjukkan kehormatan Ka'bah, kehormatan Nabi, kehormatan Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah, kehormatan kaum muslimin, itu semua lebih agung dari sekedar menjaga kehormatan zaman. Faham anda ini? Hadza. Jadi bagaimana seseorang kok diingkari tentang merobek kehormatan suatu zaman, tapi antum merobek kehormatan Nabi, kehormatan kaum muslimin, kehormatan Ka'bah. Kif? Nah, ini suatu hal yang sangat jelas bagaimana mereka menegakkan suatu sandiwara di hadapan suatu permasalahan. Alhamdulillah, masalah. Yaqulu subhanahu hadza alladhi waqa'a wa in kana khata'. Ini yang terjadi meskipun dia salah. Li'anna al-qital fi syahril haram kabir 'inda Allah, karena berperang di hari atau di bulan yang diharamkan itu hal yang besar di sisi Allah. Illa anna ma antum 'alaihi ayyuhal musyrikun min as-saddi 'an sabilillah wal kufri bih wa bil masjidil haram wa ikhraj Muhammadin wa ashabihi alladhina hum ahlul masjidil haram fil haqiqah akbaru 'inda Allah min al-qital fi syahril haram. Ini penjelasannya siapa? Ibnu Katsir. Meskipun berperang di bulan yang diharamkan itu besar di sisi Allah, tapi keadaan yang antum ada di dalamnya, wahai orang-orang musyrik, dari menghalangi dari jalan Allah, kufur dengan Allah, menghalangi dari Masjidil Haram, mengusir Muhammad dan para sahabatnya, yang dimana mereka ahlinya Masjidil Haram, itu semua di sisi Allah jauh lebih besar daripada berperang di jalan atau di bulan yang diharamkan. Dan berperangnya mereka di bulan yang diharamkan karena suatu desakan yang dimana kembali kepada maslahat yang besar kepada kaum muslimin. Kembali maslahat kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi dia, dan ini nggak bisa dijadikan dalil untuk orang tuh membolehkan apa? Demokrasi. Memakai cerita ini akhirnya mengambil dua mudarat yang lebih apa? Yang lebih ringan daripada yang naik nanti seorang Cina kafir sehingga mereka yang memimpin negara, maka lebih baik kita mengambil mudarat yang lebih ringan, yaitu apa? Ikut mencoblos. Sejak kapan mencoblos memberikan kebaikan? Sejak kapan demokrasi memberikan kebaikan? Sejak kapan? Di mana mereka-mereka yang membuat demokrasi sendiri mengakui kalau demokrasi bukanlah hal yang baik. Dan para sahabat waktu mereka menerjang apa yang dilarang, tidak ada di situ bentuk mereka berbahasa-basi dengan orang kafir. Dan manfaatnya hakikat jelas. Lihat mereka membawa pulang apa? Perbendaharaan yang besar. Ghanimah. Dan juga membawa tawanan kepada Nabi SAW. Lah antum yang ikut coblos, bawa apa pulang? Bawa kehinaan. Wallahi bawa kehinaan, antum ikut langkahnya orang-orang kafir. Membawa kehinaan. Pernah bawa kebaikan secuil pun? Tidak ada. Bahkan ratusan yang melayang nyawanya.
ratusan dari kaum muslimin melayang nyawanya dikarenakan demokrasi, dikarenakan pemilu. Terus mau disyarat cerita ini yang mulia yang Allah kekalkan di Al-Quran kepada cerita-cerita yang sangat-sangat apa? Memalukan. Demokrasi. Ini sama seperti ini. Ini sama. Sejak kapan demokrasi pulang mendapatkan kebaikan berkahan? Gak mungkin. Dia sabilus syaitan, jalan syaitan. Dan ini para sahabat meskipun salah dan diakui kesalahan mereka, tapi manfaat yang mereka kantongi jauh lebih besar dan berlipat daripada mudarat yang dikhawatirkan. Gak ada mudarat. Mudaratnya adalah mereka melanggar salah satu hari yang diharamkan. Naam. Tapi itu ya ikhwat telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah dimaafkan oleh Allah, bahkan mereka disanjung. Karena mereka sedang menuntut untuk ditolaknya mudarat-mudarat yang jauh lebih besar dari sekedar menghindar. Dari apa? Dari berperang di hari-hari yang diharamkan untuk berperang. Sebagian pakai cerita seperti ini. Pakai cerita ini untuk membolehkan demokrasi, membolehkan mencoblos. Para sahabat saja mengambil satu dari dua mudarat yang paling ringan. Maka kita sama. Itu bukanlah mudarat yang ringan ya akhi, mudarat yang murni. Antum ikut berjalan di belakangnya orang-orang kafir. Hadha huwa. Qala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabila al-khumus min tilkal ghanimah. Setelah turunnya ayat ini yang memberikan suatu solusi untuk apa yang telah terjadi, Rasulullah qabila al-khumus, menerima per seperlima. Pembagian per seperlima diterima oleh Nabi, di mana itu untuk Nabi dan juga Ahlul Bait. Min tilkal ghanimah, dari ghanimah tersebut, harta rampasan peperangan besar tuh banyak. Wa akhadha al-fida'a min dainaika al-asirain. Rasulullah mengambil tebusan dari dua tawanan. Rasulullah enggak memerintahkan untuk dibunuh tawanan ini. Karena Rasulullah tahu ini adalah suatu hal yang terjadi di waktu yang sama ada kekurangan. Apa? Melanggar hari yang diharamkan. Makanya Rasulullah dalam bab ini sangat bermudah-mudahan sehingga labas, ada tebusan diambil. Dikembalikan dua orang tersebut dengan selamat. Wa illa di awal-awal keislaman untuk membunuh mereka lebih penting dari sekedar mengambil tebusan untuk menampakkan keislaman yang telah berjaya. Islam semakin jaya. Lihat mereka enggak teriming-imingkan dengan harta. Harta enggak butuh. Kita akan membunuh tawanan ini. Kan seharusnya seperti itu. Sehingga menampakkan Islam itu apa? Berwibawa di hadapan orang kafir. Makanya tawanan Badar waktu Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar, di situ Umar mengatakan tidak ada kecuali dibunuh. Abu Bakar mengatakan mungkin diterima tebusan. Allah menurunkan ayat yang berkecocokan dengan Umar ibn Khattab, akan datang insyaallah. Engkau serahkan anak paman ini kepada saudaranya. Seorang anak kepada ayahnya. Seorang saudara kepada saudaranya. Subhanallah, lihat. Jadi betul-betul dihilangkan bentuk berbahasa-basi dalam agama meskipun kepada saudara kandung. Kafir. Intinya Rasulullah di sini agak ringan dosisnya ya ikhwah. Karena memang kejadiannya ini sangat apa? Sangat agung, di waktu yang sama ada kekurangan, yaitu telah terjadi peperangan di hari yang diharamkan. Maka Rasulullah memudahkan, ya sudah ada tebusan, dilepaskan dua tawanan tersebut. Selanjutnya mengenai tentang pemindahan arah kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah. Kemudian tentang perang Badar yang besar. Insyaallah biidznillah ilahuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.